Ya, shalom, selamat pagi. Ya, kembali kita pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, saya rindu kita sama-sama di dalam Yohanes 4 ayat 26. Ya, firman Tuhan berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini berbicara tentang menyembah, ya, menyembah Tuhan. Mungkin kita bisa bertanya-tanya ya, menyembah Tuhan itu seperti apa sih? Apakah ketika kita ke gereja, kita sudah menyembah Tuhan? Apakah ketika kita sudah bernyanyi, sudah menyembah Tuhan, nyanyi lagu rohani tentunya? Apakah ketika kita sudah melayani, berdiri di mimbar sebagai WL, ya, pemimpin pujian, singer, pemain musik, apakah kita sudah menyembah Tuhan? Ya, mungkin banyak mayoritas orang berkata, oh ya, mereka penyembah, mereka masuk dalam tim praise and worship, tim dalam pujian penyembahan. Oke, baik. Coba sedikit kita kupas, apa sih yang dimaksud dengan penyembahan? Ya, mungkin dalam satu kata, dalam bahasa Yunani saja ya, kita kupas tentang penyembahan diambil dari kata proskuneo. Proskuneo itu artinya apa sih? Ya, proskuneo itu dalam bahasa Yunaninya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa proskuneo itu pengertiannya itu seperti seekor anjing, ya, yang menjilati tuannya. Ya, seekor anjing mungkin ketika tuannya pulang, ya, anjing ini langsung berlari, dia menjilati tuannya. Dan juga diartikan proskuneo seperti seorang yang sujud menyembah. Sujud menyembah. Dari dua pengertian daripada kata proskuneo ini aja digambarkan bahwa sesungguhnya penyembahan itu artinya adalah seseorang yang memiliki keintiman, kedekatan dengan seseorang yang lain. Jadi kalau kita berkata bahwa saya menyembah Tuhan, itu berarti kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Bukan cuma berbicara tentang bernyanyi tadi atau melayani di gereja. Itu bisa jadi sebuah profesi, sebuah liturgis. Apakah itu bisa dikatakan menyembah? Bisa ya, tapi juga bisa tidak. Kenapa? Karena penyembahan pengertiannya itu bukan hanya sekedar tata acara gereja, bukan cuma sekedar liturgi, bukan cuma sekedar kebiasaan, tapi itu berbicara tentang kedekatan, keintiman. Hati dengan hati antara kita dengan Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan penyembahan sesungguhnya adalah di mana kita memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Di mana kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau hati kita jauh dari Tuhan, sekalipun kita menyanyi lagu rohani, kita nggak disebut menyembah. Aktivitas rohani iya, atau kegiatan rohani iya, tapi bukan menyembah. Karena menyembah pengertiannya itu adalah di mana kita mencium, ya seperti anjing yang mencium tuannya. Nah, seseorang mencium orang lain nggak mungkin bisa dari jarak jauh, tapi harus dari jarak yang dekat. Dan juga orang mencium seseorang itu nggak boleh sembarangan. Tetapi kita mencium seseorang karena kita punya hubungan, ada relasi. Sembarangan saja kita mencium orang bisa digabrak orang kita. Kalau saya mencium anak saya karena saya punya hubungan dekat sekali dengan anak saya. Jadi kata proskuneo, kata penyembahan itu seperti itu. Seseorang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan siapa yang disembah. Kalau kita berkata, oh saya menyembah Tuhan Yesus, pujian penyembahan saya naikkan buat Tuhan. Pertanyaannya adalah, benarkah kita dekat dengan Tuhan? Benarkah kita bisa berkata, oh iya saya dekat dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya kedekatan di sini berbicara tentang heart, hati, ya di dalam. Ya firman Tuhan juga berkata, kadang suatu hari Tuhan Yesus menegur begitu keras orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka berkata bahwa sepertinya kelihatannya mereka itu begitu menyembah Tuhan, aktif sekali dalam ibadahnya, tapi Yesus pernah tegur mereka, hei engkau ahli Taurat dan orang Farisi, engkau seperti kuburan yang dilebur putih. Dari luar kelihatannya engkau begitu beragama, tapi hatimu jauh daripadaku. Nah, di sini berbicara bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan itu adalah kedekatan kepada Tuhan di dalam hati kita, yang akan memang keluar ekspresinya lewat
tubuh kita. Ya, lewat wajah kita, lewat tindakan kita, ya, kita bisa menyembah Tuhan dengan angkat tangan, dengan bersorak-sorai. Tapi itu harus lahir dari hati yang mencintai Tuhan. Jadi karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi seorang penyembah. Allah itu mencari penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, roh artinya ada hati kita, roh kita menyembah Tuhan. Kebenaran itu artinya adalah bahwa kita itu menyembah diselaraskan dengan firman, ya, sejalan dengan firman. Banyak tindakan-tindakan penyembahan tidak selaras dengan firman. Ya, tidak sejalan dengan firman. Jadi penyembahan kita itu harus ada di dalam kebenaran, karena kebenaran mutlak itu hanya satu, hanya firman. Saya tahu bahwa semua orang punya kebenarannya sendiri, ya. Semua orang kalau ditanya ada kebenarannya sendiri. Namun kebenaran yang Tuhan maksud di sini adalah kebenaran firman Tuhan yang sejalan dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki dan Tuhan sedang mencari penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Pastikan Tuhan menemukan saya dan saudara adalah seorang penyembah. Seorang penyembah bukan karena dia masuk di dalam tim praise and worship, tim pujian penyembahan. Apakah itu bisa? Ya bisa. Tapi belum tentu juga, dan juga bukan hanya orang seperti itu yang disebut sebagai seorang penyembah. Bukan. Karena sebenarnya penyembahan itu berbicara tentang seluruh hidup kita. Atau penyembahan itu bisa dikatakan adalah gaya hidup kita, lifestyle kita. Mempersembahkan, kalau dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita, persembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita. Jadi bukan cuma aktivitas gereja. Banyak orang menganggap, ya kalau saya ke gereja itu adalah penyembahan saya kepada Tuhan. Ya, itu hanya sebagian kecil. Karena kita ke gereja juga hanya 3 jam. Mungkin 2 jam, 3 jam. Terus bagaimana 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Apakah kita menyembah Tuhan? Itu dia. Jadi pastikan setiap hari, setiap waktu kita menyembah Tuhan. Dengan cara kita memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Kita punya mulut, kita pakai untuk muji Tuhan. Gaya hidup kita juga menunjukkan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan sedang mencari penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Pastikan saya dan saudara, Tuhan temukan memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Karena hati yang melekat dengan Tuhan, hati yang memiliki keintiman dengan Tuhan, disebut menjadi seorang penyembah. Jadi bukan karena suara kita bagus, bukan karena gereja kita bagus, bukan karena alat musik kita bagus, kemudian kita disebut, wow, penyembahannya keren. Enggak. Tanpa alat musik, tanpa gereja yang bagus, saudara bisa disebut Tuhan menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi penyembahan itu lahir dari hati ini. Kalau kita memiliki hati yang melekat dengan Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, saudara adalah seorang penyembah yang sejati. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mulai setiap hari dekatkan diri dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, ya, bangun keintiman membaca firman Tuhan terus-menerus. Ya, sediakan waktu untuk memuji menyembah Tuhan, menyanyi secara pribadi juga, ya. Kemudian belajar untuk terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi pondasi hidup kita. Firman Tuhan tidak cukup hanya jadi sebuah logos, ilmu, pengetahuan. Enggak. Firman Tuhan harus menjadi kehidupan. Tinggal di dalam kita. Dan menyelaraskan karakter kita, perkataan kita, kehidupan kita dengan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi seorang penyembah yang benar. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biar siap kami yang menonton video ini, melatih hidup kami, membangun hidup kami, untuk terus melekat dengan Tuhan. Memiliki hati yang melekat dengan Tuhan, memiliki kehidupan yang terus dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga kami disebut menjadi penyembah yang sejati. Yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menyembah. Kita terus persembahkan hidup kita kepada Sang Raja. Tuhan Yesus memberkati. Salam kerajaan. Haleluya.